Mas Noel, Atas ini Anda harapan diminta kawan-kawan untuk buruh. mundur, Mas Noel, di sosmed banyak beredar karena Anda pernah berjanji ketika Sritex itu dipilotkan, Anda siap untuk mundur. Komentar Anda, Mas Noel. Masa saya tergantung sosmed? Bodoh banget sih. Kalau menteri tergantung sosmed, jadi partai sosmed aja. Pak Budi, menyikapi Sritex dan juga BPHK secara umum, apa yang mau disampaikan dari sisi pengusaha kepada Wamenaker kita malam hari ini? Silakan, Pak. Oh, saya kembali malah mau mengartikulasikan apa yang tadi Pak Wamen sampaikan. Insting pengusaha sederhana kok, Mas. Pengusaha itu mau berusaha dan pasti mau growing. Nggak ada pengusaha yang mimpinya, oh suatu saat saya pengen bangkrut ya. Pak Budi, sorry, apakah Anda merasa semua beban tuh kayaknya ada di pengusaha? Yes, definitely. Kita ini semacam Harus jadi dituntut pemadam segala kebakaran. macam gitu ya. Padahal tadi kita ingin growing, maka yang Pak Wamen tadi sampaikan betul. Beri kami lahan di mana kami bisa menanamkan investasi dan bertumbuh subur gitu. Ini isunya. Kalau tadi Pak Wamen sampaikan misalnya perizinan dipermudah, itu akan sangat membantu. Kemudian regulasi yang tidak berubah-ubah setiap saat. Seperti kemarin misalnya bicara pengupahan. Setiap tahun tuh peraturannya berubah. Lalu pengusaha gimana mau ngitung kos Terutama biayanya? jelang pilkada ya. Terutama jelang pilkada ya. Nah tadi juga Mbak Anissa udah katakan bahwa kita pun pasarnya juga turun. Seperti yang TPT itu dan segala macam itu turun 30-40%. Belum lagi sekarang isu kita masuk BRICS. Kemudian yang sekarang pasarnya di Amerika. Dia perang tarif. Lalu kalau revenue-nya nggak ada, cost-nya naik terus ya selesailah sudah. Baik. Jadi kembali, terima kasih Pak Wamen. Saya kira apa yang Bapak sampaikan memang beri kami situasi yang kondusif untuk berusaha. Dan Baik. jujur sekarang itu sangat challenging. Pak Budi, di tengah tadi semuanya itu diletakkan di pundaknya pengusaha. Dari peraturan pemerintahnya sendiri mendukung pengusaha atau tidak? Ya memang challenge kita di negara itu semua pihak mau bikin peraturan. Jadi Berlapis ya pemerintahnya, bukan cuma pusat peraturannya ya? banyak ya. Jadi Pak Budi mau ngomong terus terang nggak enak nanti kayaknya. pemerintah daerah. Berlapis maksud saya dari mulai kelurahan, kecamatan, Iya. itu mendukung nggak? Aduh ya cukup menghambat lah. Bilang aja menghambat Pak Challenging kalau lah, kayak cukup gitu. challenging. Langsung menghambat bilang aja. Tapi saya mau nambahin Pak Budi. Jadi gini, pemerintah berkali-kali saya sampaikan ya bahwa ini kan udah jelas nih faktor penghambatnya sudah ada. Saya ngambil 3 besar lah. Kasus korupsi itu nomor 1. Bagaimana investasi nggak mau masuk datang ke Indonesia. Baik Ini korupsi di ASN, di aparat. Wah, korupsi di semua lini ini mas sekarang kayaknya udah luar biasa. Jadi udah masuk ke semua sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa. Jadi investor asing maupun domestik udah nggak masuk. Lalu yang kedua birokrasi tadi, termasuk dari perizinan berbelit-belit. Jangankan ngurus perizinan Pak Budi, ngurus KTP aja saya sampai berbulan-bulan dulu ya sebelum ada peraturan. Tetapi sekarang masih berlaku sih di beberapa daerah. Jadi harus nunggu berapa bulan. Kalaupun mau cepat pakai laut belakang tuh yang ngasih oknum-oknum. Itu biaya lagi. Itu biaya lagi dan itu kan kolusi jatuhnya. Terus kemudian pungutan liar. Apa yang dirasakan oleh Sanken yang tutup dan pindah ke Vietnam, salah satunya yang nggak kelihatan di permukaan tapi di dalamnya ada adalah pemerasan dari ormas lingkungan sekitar. Lalu bagaimana pemerintah menanggapi itu, memproteksi itu. Lah kalau balik ke regulasi di saat negara-negara lain itu melindungi produksi dalam negeri, ini kok malah ngebuka dengan keran impor melalui Permendak nomor 8 tahun 2024 yang diteriakin, yang dibenci atau yang sekarang lagi dikecewakan oleh para pengusaha tekstil dan juga alas kaki dan keturunannya. Jadi bukan hanya nyasar itu Permendak tentang tekstil tapi juga elektronik. Dan juga UMKM masuk kehajar juga gitu loh. Baik. Nah ini pemerintah gimana? Saya nggak ngerti bagaimana mappingnya itu. Saya ke Pak Wamenaker dulu. Ini pastinya bukan menjadi domain semata dari Menaker, Mas Noel. Bukan. Saya sepakat, kita sepakat juga. Tapi mungkin yang ingin kita ketahui adalah bagaimana sebenarnya ketika sidang kabinet, rapat kabinet, ataupun sebenarnya ketika rapat koordinasi dengan lintas kementerian ini, apa sih yang dibahas dan juga tujuannya seperti apa, Mas Noel? Supaya kita semua juga bisa paham dan juga investasi bisa datang lagi ke Indonesia dan ekonomi ini kembali naik, Mas Noel. Ini karena saya kan pejabat yang tidak punya beban ya.
Jadi saya sampaikan tuh persoalan-persoalan yang tadi disampaikan Mbak Mira, atas Mas Budi, terkait keinginan kawan-kawan pengusaha, ada hambatan-hambatan atau kiranya hambatan menurut saya itu hambatan-hambatan yang kecenderungannya kita bukan pro terhadap industri nasional, malah kecenderungannya malah pro terhadap impor. Nah itu termanifestasi dengan Permendak nomor 8. Dan itu tanggal 23 Desember saya sudah sampaikan. Dan itu akhirnya akan dievaluasi oleh Menteri Perdagangan. Kemarin dia komitmen tanggal 5 Februari, dia bilang kita akan kita revisi. Semoga ini menjadi angin segar ya. Tinggal kita lihat revisi ini arahnya kemana gitu. Sudah direvisi atau belum ya? Kami juga belum mendengar ada kabar revisi tuh, Mas Noel. Tapi sudah ada pernyataan dari Kementerian Perdagangan akan direvisi. Nah, akan kedua, ya berarti juga belum kita, ya? Baru akan ya? Ya. Nah, kedua ya terkait tadi izin. Memang tidak ada siapa sih gini. Pertama pengusaha tidak akan mau yang namanya ada PHK, udah pasti tuh. Kedua negara juga tidak mau adanya PHK. Ya. Ketiga buruh juga tidak mau di PHK. Gitu loh. Nah problemnya apa? Problemnya ya tadi yang tadi kita sampaikan bersama tadi. Harusnya ini kan bisa duduk bersama. Ini problem pengusaha, ini kan problemnya izin. Selain preman-preman dan perintilan-perintilannya. Kedua, soal buruh. Buruh ya kita harus juga punya keberpihakan terhadap buruh. Kalau seandainya semua ini saling memahami, saya yakin tidak ada persoalan-persoalan misalnya demo-demo, kemudian regulasi-regulasi yang membuat ketidakpastian di tengah-tengah kawan-kawan pengusaha, juga di kawan-kawan buruh. Nah kayak gini-gini kan yang malah merusak iklim iklim industrial kita. Nah kita kan mau ke depan ini semua baik gitu. Nah ini menjadi catatan lah ya. Semoga saya ini kan baru 4 bulan menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Tapi semoga ini pemerintahan Prabowo Gibran ini kan pemerintahan yang bisa diandalkan lah ya terkait misalnya soal ke depan Indonesia ini seperti apa. Karena kita punya optimisme terkait harapan-harapan yang diinginkan misalnya pengusaha. Itu udah kita sampaikan di rapat-rapat lah ya. Ini problemnya nih kita bilangin. Mas Noel, Anda diminta untuk mundur Mas Noel di sosmed banyak beredar karena Anda pernah berjanji ketika Sritex itu dipilotkan, Anda siap untuk mundur. Komentar Anda Mas Noel. Masa saya tergantung sosmed? Bodoh banget sih. Kalau menteri tergantung sosmed jadi partai sosmed aja. Tapi ketika Anda berucap berjanji seperti itu, apa maknanya Mas Noel? Dan itu termanifestasi ya ketika saya menyampaikan itu kan kepailitan itu bulan Oktober. Dan tidak ada yang namanya PHK dari bulan Oktober sampai bulan Februari. Berapa bulan saya harus pertahankan itu dan kurator tidak PHK. Lantas sekarang waktu itu komitmen dengan manajemen. Pokoknya saya tidak mau ada PHK. Ini negara saya bilang, ini atas nama negara nggak boleh ada PHK dan tidak ada PHK. Kemudian kemarin ada keputusan PHK itu yang dilakukan bukan oleh manajemen, yang melakukan itu kurator. Tanya kan kurator dong. Nah kan kadang ini kan maaf ya, ini orang-orang yang nggak paham nih, nggak ngerti nih orang-orang medsos ini malah tahu kurator. Jangan-jangan baru baca kurator itu apa. Yang tahu itu buru-buru. Lantas kok yang protes medsos, yang harus marah kepada saya itu adalah buruh. Yang harus marah sama saya itu adalah serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ada nggak marah sama saya? Karena mereka paham situasi begini. Buruh juga tahu, paham. Makanya kadang-kadang mau saya bilang, ya idiot, ya gimana? Nanti bilang, lo pejabat kok ngomongnya? Ya emang, ya kita pejabat yang lahir dari aktivis. Kita nggak punya beban. Mau saya bilang apa kayak itu? Bahkan saya bilang ini, netizen-netizen yang nggak paham ini, seperti anak monster ya, baby monster. Baby monster tampangnya serem, lucu, menggemaskan tapi tidak bisa diandalkan. Baik. Kayak gitu definisinya lah. Jadi saya selalu menantang dong. Saya ke Pak Zainul. Pak Zainul, ada tadi Bung Noel menyebutkan ada beberapa regulasi yang justru kontraproduktif terhadap produk-produk dalam negeri. DPR sendiri melihat ini seperti apa? Ya, sebetulnya kami di DPR itu selama 10 tahun terakhir ya, kita tuh hampir memberikan cek kosong loh kepada pemerintah. Melalui Omnibus Law itu, baik yang Ciptaker, kesehatan, segala macamnya itu, kita hampir kasih semuanya kepada pemerintah. Demi apa? Demi investasi masuk.
Tapi ketika hasilnya Ya kan? seperti ini gimana Mas Zainul Ya, pertanggungjawabannya? faktanya kan ternyata kan berbeda. 10 tahun terakhir investasi yang masuk ke kita tuh hanya 15% kenaikannya loh. Dan dari, Jauh sama Vietnam. dan dari Oktober sampai bulan Maret ini mungkin Komisi 9 juga kurang galak kali. Iya. Kalau dari DPR sendiri melihatnya kenapa cuma 15%? Itu Karena faktor faktor yang Mbak utamanya Mira apa? tadi itu. Soal Korupsi. reformasi birokrasi yang nggak jalan. Ya kan? Korupsi. Tata laksana soal perizinan, kemudian juga soal penataan SDM di sektor human resources kita. Artinya apa? Bahwa iklim investasi yang masuk ke kita itu tidak diberikan apa ya istilahnya daya dukung Insentif yang ya, tidak ada insentif insentifnya yang ya. cukup. Dari sejak bulan Desember dengan Kementerian Tenaga Kerja kita sudah minta data misalnya potensi PHK massal itu ada di mana saja. Baik. Misalnya di Pak Budi di Apindo itu ada 8.000 anggota Apindo itu. Ada nggak sih misalnya peta dari sekian ini ya sekian ribu alarm merah, sekian ribu alarm kuning, ini alarm hijau. Nah, yang alarm merah itu diintervensi pemerintah misalnya melalui apa? Insentif pajak, yang paling berat apa misalnya gitu. Tagihan listriknya terlalu besar, dikasih keringanan misalnya begitu loh. Berarti butuh gitu. mitigasi-mitigasi yang Itu sampai yang menurut sekarang saya sampai hari ini pemerintah belum melakukan dengan detail ya. Mungkin sudah dilakukan tapi masih makro gitu. Ini padahal PKB ini partai pendukung pemerintah nih Mas. Iya, tapi kan nggak masalah kita minta Oke. detailingnya. baik, baik, baik. Kan nggak masalah, kan itu demi kebaikan semuanya kan. Kan gitu. Saya ingin nanya Pak Zainul deh. Kan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat DPR ini adalah salah satunya adalah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kan tadi Pak Zainul sampaikan ini investasi yang masuk hanya 15%. Nah sudah sampai sejauh mana sih Pak fungsi itu? Kan Bapak mewakili kami nih sebagai rakyat gitu ya. Fungsi itu kalau kan mappingnya nggak jelas harus ada dong. Ini yang sudah ke arah kuning, kemudian merah. Ini sampai mana? Maksud saya sudah sampai mana langkah-langkah DPR? Padahal kuat banget tuh fungsi. Oke, baik Pak Zainul bisa dijawab usai jeda tetap bersama kami di Interupsi.